Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Elsyatiara. Saya dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan memaparkan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Musik Pop Dewasa Terhadap Musik Pop Anak-anak di TK Kartika Siliwangi 24 Sumedang. Pertama-tama, izinkan saya berterima kasih kepada Ibu Engkai dan Ibu Lisia selaku pembimbing materi dan pembimbing teknis yang sudah membantu saya dalam menyusun karya tulis ilmiah ini. Tidak lupa juga saya berterima kasih kepada Ibu Pipi Latifah selaku Dewan Penguji yang sudah menyempatkan waktunya untuk melihat pemaparan video karya tulis ilmiah saya. Pendahuluan latar belakang. Musik pop berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1920. Rekaman pertama kali dibuat oleh Thomas Edison pada tahun 1928 di Amerika Serikat. Istilah musik pop diberi nama oleh Lawrence Low. Beliau merupakan pakar pengamat seni rupa yang memberikan kata pop dari gerakan seni rupa di Amerika dan di Inggris. Ada sekitar 25 jenis musik populer, diantaranya musik pop, musik R&B, musik rock and roll, musik reggae, blues, alternatif pop, dan lain-lainnya. Dengan demikian, sejarah musik pop sangat dipengaruhi oleh musik lainnya. Musik pop atau yang sering kita kenal dengan istilah musik rakyat ini sangat populer dikarenakan liriknya yang sederhana tetapi mengandung banyak makna dengan ruang lingkup yang lebih universal. Musik pop sangat digemari oleh siapapun dari tingkat anak-anak hingga tingkat dewasa. Jika kita lihat secara lampau, musik pop anak-anak pernah mendominasi panggung musik tanah air. Sejumlah penyanyi cilik pun pernah menghibur panggung musik tanah air seperti Mega Ubetami, Joshua Suherman, Tasya Kamila, Tina Tun, dan Enno Lerian. Ironisnya, pada saat ini musik pop anak-anak sudah tidak lagi sepopuler dulu, dikarenakan peta industri musik zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman dahulu. Maka dari itu, saya tertarik untuk mengkaji karya tulis ini, dan saya mengambil rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana pengetahuan anak-anak mengenai musik pop anak-anak di TK Kartika Siliwangi 24 Sumedang yang bertujuan untuk mengetahui pengetahuan anak-anak mengenai musik pop anak-anak di TK Kartika Siliwangi 24 Sumedang. Yang kedua, bagaimana pengaruh musik pop dewasa terhadap musik pop anak-anak di TK Kartika Siliwangi 24 Sumedang yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh musik pop dewasa terhadap musik pop anak-anak di TK Kartika Siliwangi 24 Sumedang. Dan yang terakhir, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan musik pop anak-anak terhadap anak-anak di TK Kartika Siliwangi 24 Sumedang yang bertujuan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan musik pop anak-anak di TK Kartika Siliwangi 24 Sumedang. Mengkaji karya tulis ini dari tanggal 5 hingga tanggal 8 Mei 2020. Dan saya mengambil metode deskriptif, yaitu metode dengan memaparkan gambaran secara lengkap mengenai suatu fenomena sosial. Dan saya mengambil dua teknik, yaitu teknik survei dan teknik kuesioner. Teknik survei yaitu teknik pengambilan data-data melalui pertanyaan-pertanyaan primer kepada audiens. Dan teknik kuesioner yaitu pengambilan data melalui website yang sudah saya sediakan. Masuk pada pembahasan. Poin 3.1. Pengetahuan anak-anak mengenai musik pop anak-anak di TK Kartika Siliwangi 24 Sumedang. Setelah melakukan wawancara dan melakukan teknik kuesioner atau angket,
Diketahui pengetahuan musik pop anak-anak di TK Kartika Siliwangi 24 Sumedang sebagai berikut. Diagram 3.1 hasil kuesioner tentang musik pop, pengetahuan musik pop anak-anak. Terdapat 53% anak-anak yang mengetahui lebih dari 10 musik pop anak-anak. Terdapat 42% anak-anak yang mengetahui kurang dari 10 musik pop anak-anak. Dan sisanya terdapat 5% anak-anak yang hanya mengetahui 10 musik pop anak-anak. Diagram 3.2 mengenai hasil kuesioner pengetahuan anak-anak terhadap musik pop dewasa. Terdapat 53% anak-anak yang mengetahui lebih dari 10 musik pop dewasa. Terdapat 39% anak-anak yang mengetahui kurang dari 10 musik pop dewasa. Dan sisanya terdapat 3% anak-anak yang hanya mengetahui 10 musik pop dewasa. Selanjutnya, diagram 3.3 mengenai hasil kuesioner judul musik-musik yang disukai anak-anak. Terdapat 55% anak-anak yang menyukai musik pop anak-anak daripada musik pop dewasa. Lalu terdapat 45% anak-anak yang lebih menyukai musik pop dewasa daripada musik pop anak-anak. Dan terdapat 5% anak-anak yang menyukai keduanya antara musik pop dewasa dengan musik pop anak-anak. Poin 3.2. Setelah mengajukan pertanyaan kepada anak-anak mengenai musik pop dewasa dan musik pop anak-anak, mereka mempunyai alasan-alasan mengapa mereka lebih menyukai musik pop dewasa ketimbang musik pop anak-anak. Alasan terbanyak adalah ketika mereka sedang berada di rumah, orang tua mereka sering memutarkan musik pop dewasa. Akibatnya mereka menjadi hafal dengan musik pop dewasa tersebut dan mereka menyukai musik pop dewasa tersebut. Anak-anak mengaku bahwa mereka menggunakan media elektronik seperti televisi, komputer, handphone. Terutama pada handphone yang di dalamnya terdapat berbagai macam aplikasi-aplikasi berbau dewasa seperti aplikasi game PUBG dan aplikasi TikTok. Pada aplikasi game PUBG, di dalamnya terdapat game yang memiliki soundtrack lagu dewasa, yaitu lagu Alan Walker yang berjudul On My Way, dan mereka sangat menyukai lagu tersebut. Selanjutnya pada aplikasi TikTok, mereka menggunakan aplikasi TikTok untuk bersenang-senang dan di dalamnya terdapat lagu-lagu berisikan percintaan yang seharusnya anak-anak belum boleh mendengarkan lagu-lagu dewasa tersebut. Dengan demikian, musik pop dewasa sangat mempengaruhi musik pop anak-anak karena anak-anak lebih mudah mengeksplor musik pop dewasa ketimbang musik pop anak-anak di zaman globalisasi seperti ini. Dari musik pop dewasa, yaitu anak-anak lebih mudah emosional, anak-anak berubah-ubah tingkah lakunya, kepribadiannya, dan lain-lainnya. Seperti berubah tingkah lakunya, yaitu anak-anak lebih bisa dikatakan dewasa sebelum waktunya karena anak-anak zaman sekarang umur 7 tahun saja sudah mengetahui tentang percintaan dari lewat lagu-lagu dewasa. Poin 3.3. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan musik pop anak-anak di TK Kartika Siliwangi 24 Sumedang. Maka dari itu perlu upaya-upaya yang harus dilakukan terhadap anak-anak agar anak-anak lebih meminati musik pop anak-anak seusianya daripada musik pop dewasa. Lebih seringnya memutarkan musik pop anak-anak ketimbang musik pop dewasa ketika mereka sedang berada di rumah, di sekolah, maupun dimanapun.
Dengan seringnya memutarkan musik pop anak-anak, mereka lebih terbiasa dan mereka akan menjadi hafal dan mereka lebih menyukai musik pop anak-anak ketimbang musik pop dewasa. Kemudian, pemfilteran atau penyaringan media elektronik di televisi maupun di handphone harus diupayakan agar nantinya tidak menimbulkan kemungkinan-kemungkinan yang berpengaruh buruk. Jika anak-anak terlanjur menyukai musik pop dewasa daripada musik pop anak-anak, harus dilakukan pengalihan kebiasaan buruk tersebut, seperti sering mengobrol dengan keluarga, bermain dengan keluarga, dan melakukan kegiatan positif yang lainnya. Anak-anak bisa mengikuti les, berolahraga, memasak, bermain musik, dan beribadah. Penutup kesimpulan. Saya mengambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, musik pop anak-anak di TK Kartika Siliwangi 24 Sumedang mengalami degradasi rating oleh musik pop dewasa. Walaupun perbandingannya hanya 1:1 antara musik pop dewasa dengan musik pop anak-anak, tetapi jika terus-menerus seperti ini, musik pop anak-anak akan punah dan musik pop dewasa akan mendominasi. Yang kedua, dengan adanya media elektronik seperti televisi dan handphone, terutama pada handphone, mempengaruhi tingkah emosional, tingkah laku, dan kepribadian anak-anak. Ketiga, sebaik-baiknya lingkungan anak-anak adalah lingkungan keluarganya sendiri. Dengan seringnya memutarkan musik pop anak-anak akan meminimalisir pengaruh musik pop dewasa terhadap musik pop anak-anak. Saran. Setelah saya mengkaji permasalahan ini, saya menyarankan pertama, globalisasi membawa anak-anak tumbuh dan berkembang secara pesat. Mereka cenderung lebih dewasa sebelum waktunya, di mana mereka lebih menyukai musik pop dewasa ketimbang musik pop anak-anak. Maka dari itu, perlunya meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai musik pop anak-anak agar musik pop anak-anak tidak punah dan terus terlestarikan. Yang kedua, dengan adanya media elektronik seperti televisi dan handphone, perlu penyaringan lebih dalam agar anak-anak tidak sembarangan membuka aplikasi-aplikasi berbau dewasa. Dan yang ketiga, dengan seringnya memutarkan musik pop anak-anak dan memberikan pengarahan serta penjelasan mengenai dampak baik buruknya musik pop dewasa terhadap anak-anak, itu merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan musik pop anak-anak. Ucapkan terima kasih, kritik dan saran yang sangat membangun, sangat saya harapkan. Saya sadar bahwa karya tulis saya belum sempurna. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.